Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut setelah pertarungan awal antara Goku dalam bentuk Super Saiyan Blue melawan Rino, dewa kehancuran alam semesta ke-13. Setelah berhasil mengatasi perlawanan Goku, Rino memusatkan perhatiannya kepada Beerus. Dia memandang rendah kesatria yang dipilih Beerus dan menilai Goku bahkan tidak mampu bertahan beberapa menit melawannya. Rino meremehkan Beerus telah kehilangan penilaiannya karena masih mempercayakan nasib alam semestanya kepada seorang petarung seperti Goku. Dia bahkan menyarankan agar Beerus mencari juara panah lain karena Goku dianggap tidak akan mampu berbuat apapun. Kemudian Rino memperingatkan bahwa setelah para pejuang alam semesta ke-13 mengalahkan para petarung alam semesta ke-7, dia akan langsung menghadapi Beerus sendiri. Dia juga mempertanyakan apakah Beerus masih percaya dirinya mampu menggunakan Ultra Instinct untuk melawannya seperti pada saat pertemuan mereka di masa lalu saat Beerus gagal mengalahkannya. Beerus menanggapi dengan menyatakan bahwa Rino sama sombongnya seperti ketika mereka pernah bertarung sebelumnya. Beerus tegaskan masih ada satu tingkat kekuatan lain yang belum sempat diperlihatkan Goku karena Rino telah mengalahkannya terlebih dahulu. Rino membalas dengan mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak pertarungan mereka terdahulu, tapi dia tidak pernah melupakan cara mengungguli Beerus. Karena itu dia merasa tidak harus terus melibatkan diri dengan seorang Saiyan yang baginya tidak berarti. Rino kembali mengejek dengan menunjuk Goku yang terbaring di belakangnya. Dia menganggap Beerus hanya sedang menipu dirinya sendiri jika percaya bahwa seorang panah seperti Goku dapat membuat perbedaan. Dalam pandangannya, para panah hanyalah keberadaan sementara yang mudah dihapus dan ditangani. Kecuali Beerus memiliki petarung yang jauh lebih kuat untuk menghadapi pejuang-pejuangnya, Rino merasa alam semesta ke-7 sudah berada di ambang kehancuran. Beerus balik menyatakan bahwa Rino telah terlalu meremehkan alam semesta ke-7. Dia tegaskan fakta bahwa Rino tidak memahami siapa yang sebenarnya sedang dihadapinya, menunjukkan betapa lemahnya dia meninggalkan masa kejayaannya pada alam semesta ke-13. Tapi Rino menganggap ucapan itu sebagai ancaman, sementara Beerus tidak berusaha menyangkalnya. Beerus lalu mempertanyakan mengapa Rino tidak membiarkan Goku menggunakan kekuatan cadangannya jika memang begitu yakin dengan keunggulannya. Rino menjawab bahwa dia telah melihat semua yang harus dilihat dari Goku. Dia juga mengatakan bahwa Beerus sebenarnya beruntung karena para dewa kehancuran lain yang telah dibangkitkan belum datang mencarinya. Rino ingatkan para dewa kehancuran lain seperti Cobra, Guard, Ox, Fox, dan yang lainnya kemungkinan akan melakukan hal yang sama terhadap Beerus. Beerus segera membalas bahwa jika para kehancuran itu benar-benar ingin mencarinya, mereka sudah tahu di mana dia berada. Karena itu, jika memang itulah yang diinginkan Rino, maka alam semesta ke-7 menerima tantangan tersebut dan akan datang ke alam semesta ke-13 untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar jawaban itu, Rino merasa puas. Dia kemudian mengusulkan agar pertarungan nanti dibuat lebih menarik. Karena Beerus tampak begitu percaya diri terhadap para pejuangnya, Rino mengusulkan bahwa setiap petarung yang kalah dalam ronde masing-masing, baik dari pihaknya maupun pihak Beerus, akan dilenyapkan sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka. Dia menantang Beerus untuk menerima syarat tersebut. Di tengah percakapan itu, Whis bertanya kepada Pinota apakah Rino benar-benar berniat melenyapkan para pejuangnya sendiri apabila mereka kalah dalam kontes antar alam semesta tersebut. Pinota menjelaskan bahwa Rino tidak sedang menggertak. Dia berpikir Rino akan membuktikan maksudnya apapun resikonya, terutama karena dia telah menunggu sangat lama untuk melampaui Beerus dalam segala hal. Pinota juga menilai bahwa akan lebih baik jika Beerus menerima syarat Rino agar tidak semakin membuatnya marah. Whis menanggapi bahwa dia sendiri tidak berpikir Beerus akan mempertaruhkan salah satu pejuang terbaiknya dengan cara seperti itu, terutama jika mereka masih dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Meski demikian, jika Rino ingin bertindak sesuka hatinya saat menghadapi para pejuang terbaik alam semesta ke-7, maka itu adalah keputusannya sendiri. Whis berpikir menghapus pejuang terbaik hanya karena kalah bukan sesuatu yang ingin dia sarankan untuk dilakukan. Di tengah keterkejutan semua orang yang hadir, Goku perlahan berhasil berdiri kembali dan mengarahkan perhatiannya kepada Rino. Dia menegaskan bahwa masih ada jauh lebih banyak hal di alam semesta ke-7
daripada yang dipikirkan Rino. Dia berpikir Rino tidak bisa begitu saja menganggap apa yang telah dilihatnya sejauh ini adalah seluruh kekuatan alam semestanya. Goku mengakui bahwa Rino jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan, tapi dia tidak berniat mundur. Melihat Goku masih mampu berdiri dan berbicara, Rino mengaku sedikit terkejut. Dia mengatakan bahwa keberanian Goku membuatnya berpikir bahwa mungkin dia telah salah menilai dirinya. Namun, di saat yang sama, Rino juga merasa bahwa kegigihan itu justru menjadi alasan mengapa dia seharusnya menghancurkan Goku lebih keras sejak awal. Dia tidak memahami bagaimana seorang Saiyan yang sudah kalah masih ingin terus bertarung. Rino mempertanyakan apa yang membuat Goku begitu yakin bahwa dirinya dan para petarung lain dari alam semesta ketujuh dapat menandingi dirinya maupun para pejuang terbaik alam semesta ke-13. Rino tegaskan Goku mungkin jauh lebih bodoh daripada yang dia kira. Atau mungkin ada sesuatu yang diketahui oleh Goku dan Beerus yang tidak diketahuinya. Beerus memperingatkan Rino agar berhati-hati dalam membuat asumsi terhadap seorang dewa kehancuran. Dia mengingatkan bahwa Goku nyaris tidak mampu bertahan menghadapi kekuatannya dan tidak seharusnya terus mendorong dirinya lebih jauh ke dalam bahaya. Namun, Goku tetap menyelah dan menegaskan bahwa Rino salah jika menganggap alam semesta ketujuh jauh lebih lemah. Goku tegaskan kenyataannya sangatlah berbeda. Dia merasa bahwa jika Rino memberi kesempatan kepada dirinya dan alam semesta ketujuh untuk membuktikannya, maka Rino pada akhirnya akan menyadari kesalahannya sendiri. Rino kemudian menanyakan apa sebenarnya yang masih bisa ditawarkan oleh Goku setelah semua yang telah diperlihatkannya sejauh ini. Dia menegaskan bahwa jika alam semesta ke-13 harus menghancurkan alam semesta ke-7 untuk mencapai Beerus, maka itulah yang akan dilakukan. Karena itu, Rino kembali meminta Goku menjelaskan apa yang sebenarnya dapat ditawarkan oleh dirinya dan alam semestanya selain pertarungan yang menurut Rino sudah jelas dimenangkan olehnya. Saat ini, Rino kembali menahan Goku dengan kekuatannya dan mengingatkan bahwa Goku sedang berdiri di hadapan seorang dewa kehancuran dalam keadaan sudah dipukuli dan terluka parah. Meski demikian, Goku masih memiliki keberanian untuk bicara. Rino mengakui bahwa selama bertahun-tahun menjadi dewa kehancuran, Goku adalah salah satu dari sedikit panah yang tetap menunjukkan kegigihan bahkan setelah kalah. Dia memperhatikan adanya semangat yang masih menyala di mata Goku dan ingin mengetahui sumbernya. Rino mempertanyakan apakah itu berasal dari harapan atau hanya sekedar keras kepala. Dia juga meminta penjelasan mengenai kekuatan yang terus disebut-sebut oleh Goku dan Beerus sebagai sesuatu yang belum diperlihatkan sepenuhnya. Goku akhirnya menjelaskan bahwa alasan dirinya meminta Rino untuk tidak meremehkan alam semesta ketujuh adalah karena beberapa petarung di sini ketika berada pada kekuatan penuh kemungkinan mampu bertarung melawan seorang dewa kehancuran. Lalu dia mengungkapkan bahwa kekuatan yang sebelumnya ingin dia gunakan melawan Rino adalah kekuatan penuh dari Ultra Instinct. Namun sebelum Goku dapat melanjutkan lebih jauh, Rino langsung melemparkannya kembali ke tanah. Rino menanggapi pernyataan itu dengan penuh ketidakpercayaan. Dia berpikir gagasan bahwa seorang Saiyan biasa dapat memiliki kekuatan yang melampaui para dewa hanyalah omong kosong. Dia menolak mentah-mentah klaim tersebut dan menganggapnya sebagai penghinaan terhadap dirinya. Rino bahkan menyebut Goku sebagai makhluk kecil yang tidak menghormatinya dengan kebohongan seperti itu. Rino juga mengkritik Beerus yang hanya berdiri dan membiarkan pernyataan tersebut disampaikan. Namun, Beerus segera membalas dengan menyatakan bahwa Goku sebenarnya mengatakan kebenaran. Beerus tegaskan meskipun terdengar sulit dipercaya, Goku memang mengetahui kekuatan yang sedang dibicarakannya. Tapi Rino tetap tidak percaya. Dia menilai mustahil seorang petarung sekecil Goku mampu mencapai Ultra Instinct. Namun, Beerus kemudian membalikan pertanyaan itu dengan mempertanyakan alasan Rino begitu yakin bahwa dirinya sendiri belum mempelajari Ultra Instinct. Beerus mengingatkan bahwa di dunia mereka kekuatan selalu bersifat relatif. Teknik yang dianggap tak terkalahkan hari ini dapat menjadi sesuatu yang biasa saja di masa depan. Dia menegaskan bahwa banyak hal telah berubah sejak pertempuran mereka dahulu dan Rino tidak seharusnya berasumsi bahwa dirinya tidak berkembang selama waktu itu berlalu. Beerus bahkan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika Rino memaksanya menggunakan UI dan justru menemukan dirinya
berhadapan dengan versi UI milik Beerus sendiri. Beerus berpikir kemungkinan itu seharusnya cukup menakutkan untuk dipertimbangkan. Namun, Rhino tetap tidak terpengaruh dan bersikeras bahwa ketergantungan Beerus kepada para panah serta kekuatan mereka yang baginya lemah hanya akan menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Beerus sendiri kemudian meminta penjelasan lebih lanjut. Dia mempertanyakan maksud Rhino ketika bicara seolah-olah telah mengetahui atau bahkan mempelajari teknik tersebut. Beerus berpikir hal itu seharusnya mustahil, mengingat Rhino baru saja dibangkitkan kembali. Whis ikut menanggapi dan menyatakan bahwa kabar seperti itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Meski demikian, dia mengakui bahwa dirinya tidak akan begitu terkejut apabila para dewa kehancuran lain juga telah mempelajari cara menggunakan UI. Whis berpikir kemungkinan tersebut akan menjadi perkembangan yang sangat menarik. Rhino kemudian menegaskan bahwa meskipun perang mereka telah terjadi sangat lama di masa lalu, ia tidak pernah melupakan cara Beerus bertarung. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya cara bagi Beerus dan alam semesta ketujuh untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya adalah dengan kembali bertarung secara langsung. Setelah itu, Rhino memberikan waktu 24 jam kepada Beerus dan para pejuangnya untuk menyusun rencana. Dia memperingatkan bahwa begitu pertarungan dimulai dan tanda dimulainya pertempuran diberikan, maka nasib alam semesta ketujuh akan berada dalam bahaya besar. Pada saat itu, Pinota ikut menjelaskan aturan yang telah ditetapkan. Dia meminta Beerus memastikan untuk membawa 2 petarung terbaiknya karena Beerus sendiri akan menempati slot ketiga. Dengan demikian, jumlah peserta dari masing-masing pihak akan menjadi 3 orang. Di pihak alam semesta ke-13 akan ada Rhino dan 2 pejuang pilihannya, sedangkan di pihak alam semesta ke-7 akan ada Beerus, Goku yang masih berada di lantai setelah pertarungan sebelumnya, dan 1 petarung tambahan pilihan mereka. Namun, Goku kembali bicara kepada Rhino. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong mengenai kemampuannya menggunakan kekuatan yang telah dia sebutkan sebelumnya. Dia juga tidak berusaha menipu Rhino. Goku menyatakan bahwa jika Rhino tetap ingin menganggapnya berbohong, maka dia dengan senang hati akan menjadi orang pertama yang membuktikan kemampuan sebenarnya ketika kedua alam semesta mereka bertarung. Dia mengatakan bahwa Rhino boleh terus meragukannya dan menjatuhkannya sesering yang dia inginkan. Tapi kebenaran akan terlihat ketika alam semesta ke-7 mengalahkan alam semesta 13. Goku melanjutkan bahwa seorang dewa kehancuran sekuat Rhino adalah lawan yang selama ini dia butuhkan untuk kembali merasakan semangat bertarung. Meskipun dia memahami bahwa dendam Rhino sebenarnya ditunjukkan kepada Beerus dan bukan kepadanya, Goku memastikan bahwa pada pertemuan berikutnya, Rhino lah yang akan jatuh. Rhino menanggapi dengan meremehkan ucapan Goku. Dia tegaskan janji-janji Goku tidak berarti apapun. Tak lama kemudian, Pinota menyela dan menanyakan apakah mereka semua sudah siap untuk pergi. Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Rhino akan mulai mengumpulkan 2 petarung terbaik dari alam semesta ke-13 sebagai persiapan menghadapi pertempuran yang akan segera datang. Rhino menyetujui hal itu dan menyatakan bahwa dia sudah membuktikan maksudnya. Kini yang tersisa hanyalah menunggu. Sambil itu dia mengaku akan menikmati saat menyaksikan para petarung Beerus dihancurkan. Rhino juga mengingatkan bahwa dia belum melupakan utang lama yang dimiliki Beerus kepadanya. Rhino tegaskan utang itu akan dibayar dengan satu cara atau cara lain, terlepas dari apakah Beerus harus kehilangan petarung terkuatnya atau tidak. Dia menyuruh Beerus memanfaatkan 24 jam yang tersisa sebaik mungkin, karena mereka mungkin akan memperoleh kesempatan untuk bertarung secara langsung apabila Daishinkan mengizinkannya. Setelah Rhino dan Pinota menghilang, Whis berkomentar bahwa pertemuan tersebut benar-benar tidak terduga. Beerus masih tampak sulit mempercayai bahwa para dewa kehancuran yang telah lama dihapus benar-benar telah kembali. Dia kemudian mengingat bahwa keinginan Android 17 setelah turnamen kekuatan seharusnya hanya memulihkan alam semesta yang dihapus oleh Raja Omni selama turnamen tersebut. Karena itu, Beerus mempertanyakan bagaimana alam semesta lain yang telah dimusnahkan jauh sebelumnya juga bisa kembali. Whis menjelaskan ketika 17 membuat permohonannya, ia tidak secara spesifik meminta pemulihan alam semesta yang dihapus selama turnamen kekuatan. Sebaliknya, dia meminta agar semua alam semesta yang telah dihancurkan pulih. Karena permintaan itu bersifat umum, maka 6 alam semesta yang telah dimusnahkan jauh sebelumnya juga ikut dipulihkan. Setelah menjelaskan itu, Whis beralih pada Goku dan mengatakan bahwa Goku seharusnya menganggap dirinya beruntung
karena tidak dihancurkan oleh Rino. Whis berpikir pertarungan yang baru saja dialami Goku merupakan situasi yang sangat berbahaya. Goku mengakui bahwa dia masih sulit mempercayai kekuatan Rino. Saat menyerangnya, dia merasa seolah-olah seluruh serangannya tidak berarti apapun. Baginya, Rino tampak tidak merasakan dampak sedikit pun dari setiap pukulan yang diterimanya. Whis memberitahu Rino masih sangat kuat dan tangguh seperti yang dia ingat. Dia juga menyadari bahwa kekuatan Rino cukup mengganggu pikiran Goku. Meski demikian, Whis menegaskan bahwa apa yang sudah terjadi tidak dapat diubah lagi. Karena Goku kini telah menjadi salah satu petarung utama mereka, Whis bertanya apakah Goku sudah memiliki seseorang dalam pikirannya untuk dijadikan rekan dalam pertarungan yang akan datang. Goku menjawab bahwa menyebut Rino hanya tangguh merupakan sebuah pernyataan yang sangat meremehkan. Dia berpikir jika Ultra Instinct memang diperlukan untuk menang, maka dia harus mencoba menggunakannya. Namun, dia masih belum yakin mengenai siapa yang bisa mereka ajak bergabung. Goku menjelaskan bahwa Vegeta sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya sekaligus berlatih di ruang gravitasi, dan sebelumnya telah meminta untuk tidak diganggu. Dia juga tidak mengetahui keberadaan Piccolo maupun apa yang sedang dilakukan olehnya. Selain itu, sudah cukup lama dia tidak mendengar kabar tentang Android 17. Dan untuk Broly dianggap begitu beresiko untuk dilibatkan karena belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Dengan alasan tersebut, Goku belum yakin siapa yang bisa mereka temukan. Sebelum Goku sempat menyelesaikan ucapannya, Beerus langsung memotong dengan nada kesal. Dia tidak mengerti bagaimana Goku bisa mengatakan bahwa dirinya tidak yakin dapat menemukan seseorang. Beerus berpikir mereka harus segera mencari petarung kedua karena tanpa seorang petarung tambahan mereka akan kalah secara otomatis. Beerus juga menyalahkan Goku atas situasi tersebut. Dia menilai Goku seharusnya menggunakan Ultra Instinct ketika menghadapi Rino, bukan mencoba mengukur kekuatannya terlebih dahulu. Beerus menganggap tindakan itu telah mempermalukannya. Karena itu, dia memerintahkan Goku untuk segera mencari seseorang yang bersedia bertarung bersama mereka. Beerus juga secara tegas melarang Goku mempertimbangkan Frieza sebagai pilihan. Dia berpikir situasi ini bukan permainan dan dia tidak akan menerima kekalahan dari Rino dalam keadaan apapun. Goku mencoba menenangkan Beerus dan mengatakan bahwa dia memang sedang memikirkan siapa yang harus dicari. Dia berpikir menemukan satu orang tambahan seharusnya tidak begitu sulit. Tiba-tiba, dia tampak mendapatkan sebuah ide. Goku mengaku telah memikirkan seseorang yang baginya dapat menjadi penentu dalam pertempuran melawan alam semesta 13. Dia menjelaskan bahwa dirinya hanya harus menemui orang tersebut, melihat keadaannya, dan berlatih bersamanya untuk sementara waktu. Goku merasa yakin bahwa orang itu akan siap menghadapi para petarung terbaik milik Rino. Karena itu, dia memutuskan untuk segera pergi. Mendengar hal itu, Beerus langsung curiga bahwa orang yang dimaksud adalah Frieza. Dia bahkan meminta Whis mengatakan dengan jujur apakah Goku memang berniat merekrut Frieza. Whis mengatakan bahwa dia sendiri tidak yakin orang yang dimaksud Goku adalah Frieza. Namun, mengingat cara Goku membawa dirinya dalam percakapan itu, Whis juga tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan tersebut. Setelah Goku menghilang, Beerus kembali mengeluh kepada Whis. Dia yakin bahwa Goku sedang menuju Frieza dan merasa kesal karena baginya Saiyan itu selalu membuat masalah baru. Beerus mempertanyakan mengapa mereka tidak bisa dibiarkan tenang tanpa terus-menerus menghadapi situasi seperti ini. Di sini, Whis mencoba melihat sisi positifnya. Dia mengatakan bahwa bahkan jika Goku benar-benar merekrut Frieza, setidaknya mereka akan mendapatkan seseorang yang telah terbukti mampu bertahan dalam pertempuran besar. Namun, Beerus tetap tidak menyukai kemungkinan tersebut. Selain mengkhawatirkan pilihan Goku, pikirannya juga tertuju pada Rino. Beerus kemudian bertanya pada Whis apakah Rino benar-benar mungkin telah menemukan cara menggunakan Ultra Instinct atau apakah semua yang dikatakannya hanya gertakan. Whis mengakui bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban pasti. Meski begitu, dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan terkejut apabila Rino benar-benar mampu menggunakan UI. Bagi Whis, satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah melalui pertarungan nanti. Dia juga menyadari bahwa Beerus tampak cukup gugup menghadapi kemungkinan tersebut. Dengan kesal, Beerus menegaskan terlepas dari apakah Rino mampu menggunakan UI atau tidak, dia tidak akan membiarkan Dewa Kehancuran itu mempermalukannya. Whis menanggapi dengan nada yang tenang dan mengatakan bahwa apapun yang akan terjadi nantinya, Beerus hanya harus memastikan dirinya
benar-benar siap apabila harus menghadapi Rhino sekali lagi. Beerus menjawab bahwa dia selalu siap. Baginya, Rhino tidak akan mampu mengalahkannya. Sementara itu, cerita kembali beralih ke bumi. Di sana, Goku akhirnya menemukan Gohan dan segera menghampirinya. Goku mengaku senang berhasil menemukannya dan meminta maaf karena datang secara tiba-tiba. Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Beerus membutuhkan bantuan Gohan untuk sesuatu yang sangat penting. Goku jelaskan mereka hampir kehabisan pilihan dan Gohan adalah satu-satunya orang yang tampaknya tidak sedang terlibat dalam hal lain. Karena itu, Goku berharap Gohan memiliki waktu luang selama 1 hari penuh untuk membantu mereka karena alam semesta ketujuh sedang berada dalam situasi yang sulit. Gohan memberitahu bahwa dirinya sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Dia mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan mengadakan rapat pada hari berikutnya. Dia sedang mempersiapkan presentasi yang diperlukan untuk memperoleh promosi yang telah lama dia perjuangkan. Goku mengakui bahwa hal itu terdengar penting, tapi dia bertanya apakah pekerjaan tersebut bisa ditunda sebentar. Dia menjelaskan bahwa mereka membutuhkan petarung kedua untuk menghadapi alam semesta ke-13. Mendengar alam semesta ke-13, Gohan langsung kebingungan karena setahunya hanya ada 12 alam semesta. Dia menceritakan kembali dengan apa yang terjadi pada permintaan Android 17 pada Super Bola Naga. Jadi simpelnya, Dewa Kehancuran alam semesta ke-13 datang dan sebagai hasilnya sempat bertarung melawan Rhino. Dia mengakui bahwa dirinya kalah dalam pertarungan tersebut, tapi Goku menegaskan bahwa itu hanyalah satu pertempuran. Setelah itu, Goku menjelaskan bahwa mereka akan mengikuti sebuah turnamen antar alam semesta melawan alam semesta ke-13. Karena itulah dia datang untuk meminta bantuan Gohan dan menanyakan apakah putranya bersedia ikut. Baginya, seluruh situasi tersebut terdengar seperti ide yang sangat buruk. Dia juga menanyakan sejak kapan Goku mulai bertarung melawan Dewa Kehancuran lain secara tiba-tiba. Gohan juga tanyakan apakah bumi akan berada dalam bahaya jika dia menolak. Dia mengakui bahwa situasi seperti ini selalu muncul pada saat yang paling tidak diharapkannya. Selain itu, dia juga memikirkan bagaimana reaksi Videl jika mengetahui dirinya melewatkan pekerjaan hanya untuk menghadapi seorang Dewa Kehancuran yang baru dibangkitkan. Karena itu, Gohan ingin memastikan apakah keadaan tersebut benar-benar mendesak. Goku mengatakan bahwa situasinya memang mendesak dan merasa bahwa jika mereka memilih untuk tidak terlibat, maka konsekuensinya bisa sangat besar. Goku juga meyakinkan Gohan bahwa semuanya tidak akan berlangsung lama dan mengatakan bahwa Gohan adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa diandalkan untuk membantu dalam situasi tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, Gohan mengingat kembali peristiwa yang baru saja mereka alami bersama Moro dan kelompoknya beberapa waktu sebelumnya. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil resiko membiarkan sesuatu yang serupa mengancam planet mereka lagi. Karena alasan itu, Gohan akhirnya setuju untuk membantu. Namun, dia meminta Goku menjelaskan seluruh detail situasinya agar dirinya dapat kembali tepat waktu dan tetap menyerahkan laporan pekerjaannya. Setelah Gohan setuju, cerita kembali beralih ke planet Beerus. Di sana, Whis memperhatikan bahwa Beerus tampak terganggu oleh sesuatu dan menanyakan apa yang sedang dipikirkannya. Beerus mengakui bahwa dirinya memang sedang merasa gelisah. Dia menjelaskan bahwa sejak turnamen kekuatan berakhir, dia sering memikirkan para dewa kehancuran lain. Setelah mendengar Rhino menyebut nama-nama seperti Cobra, Guardo, dan yang lainnya, Beerus kembali teringat bahwa hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Karena itu, dia memiliki firasat buruk mengenai apa yang mungkin sedang direncanakan oleh para dewa kehancuran yang telah dibangkitkan itu. Whis mengatakan bahwa dia memahami kekhawatiran Beerus. Namun dia berpikir Beerus tidak perlu terlalu memikirkan para dewa kehancuran lain untuk saat ini dan sebaiknya fokus terlebih dahulu pada Rhino. Whis menambahkan bahwa apabila para dewa kehancuran lainnya benar-benar datang, mereka bisa menangani situasi itu ketika waktunya tiba. Untuk saat ini yang terpenting adalah memastikan persoalan dengan Rhino diselesaikan terlebih dahulu. Tapi tepat pada saat itulah kisah Beyond Dragon Ball Super chapter ketiga pun kemudian berakhir. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.